Oke. Jadi di antara metode Islam dalam mengajarkan umat adalah mengajari secara bertahap, step by step. Dan ini menjadi hikmah di mana Al-Quran diturun secara munajjam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Wa min madhahiri hadhil janib annahum kanu qauman ummiyin la yuhsinuna al-qira'ah wal kitabah. Fakanat adh-dhakirah 'umdatuhum ar-ra'isiyah. Dan di antara sisi yang nampak dari hikmah ini, bahwa umat-umat atau bangsa Arab ketika diturunkan Al-Quran ini mereka bangsa yang ummi. Mereka tidak bisa baca, tidak bisa nulis, sehingga satu-satunya pegangan mereka ya hanya hafalan. Lah kalau diturunkan semua sekaligus ya repot, kelabakan nanti. Maka diturunkan dikit-dikit, dihafal dulu, diamalkan, baru nanti turun lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Allahu Akbar. Falau nazala al-Qur'an jumlatan wahidatan la'ajazu an hifdhihi. Kalau diturunkan sekaligus mereka susah ngapal. Fa anzalallahu Qur'anahu mufarraqan liyuqri'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dibacakan oleh Nabi ala tamahhulin fayazulu alaihim hifdhuhu wa yatayassar fahmuhu wa darsuhu kadzalik, supaya mudah untuk dihafal, difahami, dan kemudian diajarkan. Thumma innal ummatal arabiyyah allati khutibat bil Qur'an awalan qabla sairil umam kanat laha aqaid rasikhah wa 'adat mawruthah wa akhlaqun ma'thuratun an aslafihim yatabahuna biha wa yatafakharun. Dan kita juga perlu tahu konteksnya orang Arab saat itu ketika Quran turun tuh mereka sudah punya keyakinan yang betul-betul mendalam, yang itu diambil dari nenek moyang mereka, yakni keyakinan wathaniyah, menyembah berhala itu. Mereka sudah punya adat-adat itu yang kalau misalnya dicabut sekaligus ya mereka bakal nolak, justru bakal nolak. Maka pelan-pelan, cara mentarbiyah itu pelan-pelan. Ya sama, orang itu kalau mau meninggalkan kebiasaan buruk nggak bisa langsung sekaligus, harus pelan-pelan, dan seterusnya. Apalagi mereka punya aqaid itu yang mereka warisi secara turun-menurun. Ini bukan hanya aqaid biasa, ini keyakinan yang mereka banggakan. Wa yatabaruna fit tamassuki biha wa tasabiqun, bahkan mereka berlomba-lomba dalam memegang erat keyakinan itu. Ala anjahiyatin lam ta'rifha ummatun ghairuhum idzaka, bahkan mereka pegang erat-erat dengan satu arogansi kira-kira, atau ya anjahiyah itu arogansi, atau apa istilahnya, orang yang taklid buta, terus pokoknya ini fanatik. Nah itu dia, dengan sikap fanatisme yang luar biasa, yang sikap fanatik ini nggak pernah diketahui di umat-umat yang lain selain orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah itu sebelum Hitler ya. Nah, kalau sudah ada Hitler, kayaknya Hitler nomor 1 itu. Orang yang paling fanatik dengan suku Arya. Kamilah suku terbaik. Suku-suku yang lain itu suku-suku budak semua. Fakana kama qala al-Imam Makki bin Abi Thalib ad'a ila qabulihi. Kata Imam Makki bin Abi Thalib, beliau mengatakan Quran diturun secara munajjam itu lebih bagus, atau lebih membuat diterima oleh masyarakat Arab idza nazala 'ala tadrij, secara step by step. Bi khilafi ma law nazala jumlatan wahidah. Beda kalau misalnya turunnya sekaligus. Fa innahu yunaffir min qabulihi katsirun minan nas. Itu malah justru membuat orang-orang lari dari menerima Al-Quran. Likathrati ma fi minal faraid wal manahi, karena Quran itu kalau sudah utuh diturunkan sekaligus, tiba-tiba udah banyak larangannya, banyak yang fardu-fardunya. Loh kok tiba-tiba kita disuruh ini itu, dilarang ini itu. Nggak dikasih muqaddimah, tiba-tiba langsung disuruh ini, disuruh itu, dilarang ini, dilarang itu. Lihadza salakal Qur'anul Karim ma'hum maslakat tarbiyatil hakimah. Karenanya Quran memang melalui proses tarbiyah, proses pendidikan yang hakimah, yang bijak. Wa huwa maslakut tadarruj fit tasyri' min hukmin ila hukmin. Tadarruj, step by step dalam menegakkan syariat dari satu hukum ke hukum lain. Wa ta'anni fi naqlim min halin ila halin, dan pelan-pelan
dalam menukilnya dari satu keadaan ke keadaan lain untuk merubah kondisi mereka pelan-pelan dari satu kondisi ke kondisi lain. Wa min khuluqin ila khuluqin wa hakadha balaghal ghayah fi takhlihim an aqaidihim al-batilah. Dengan begitu nanti ujung-ujungnya juga sampai tujuan. Apa tujuannya? Ya menghabiskan akidah-akidah mereka yang batil, wa adatim al-mustardzilah, dan adat-adat mereka yang hina, wa sama bihim ila aqaidil Qur'an wa akhlaqihi wa ibadatihi wa ahkamihi wa nizami syamil. Sehingga mereka mau menerima akidah Islam, akidah dari Quran, akhlak Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Sawwiru lana hadhil hikmah at-tarbawiyah ma akhrajal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat innama nazala awwal ma nazala minhu surah minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar. Di antara surat yang turun awal itu adalah surat-surat mufassal yang pendek-pendek ayatnya. Di situ cerita tentang surga neraka. Jadi belum bahas tentang fardu-fardu. Hatta idza thaban nasu ilal Islam. Nah, ketika orang sudah mulai stabil ikut memeluk agama Islam, nazalal halal wal haram. Baru kemudian ayat-ayat yang bicara soal hukum halal, hukum haram itu baru turun. Walau nazala awal syai' la tashrabul khamr. Misalnya yang turun pertama itu ayat jangan minum khamr. Laqalu la nad'u al khamra abada. Maka mereka bakal mengatakan, "Wis, kalau gitu kita enggak usah ninggalkan khamr sekalian." Walau nazala la tazinu. Kalau misalnya ayat yang pertama kali turun itu jangan zina, laqalu la nad'u zina abada. Jadi ini hikmah terbesar bahwa untuk mengajarkan sesuatu, untuk mendidik sesuatu itu harus dimulai dari why-nya. Dimulai dari mengapa. Jangan dimulai dari what and how. Jangan dimulai dari apa dan bagaimana. Kalau kita sudah masuk ke perincian-perincian, misalnya sholat itu apa, definisinya sholat itu apa, kemudian habis itu tata caranya sholat itu apa, rukun-rukunnya, syarat sahnya apa, itu sudah masuk ke what and how. Orang itu harus dikasih tahu dulu kenapa kamu harus sholat. Jangan tiba-tiba, sholat ya, sholat itu definisinya ini, caranya begini-begini, ini tak contohkan, dah kerjakan. Orang kalau dikasih tahu begitu, tok ya, manusia itu butuh penjelas. Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus Islam? Kenapa saya harus Ahlussunnah? Maka akhirnya muncul buku Bertuhan Berislam Berahlussunnah. Itu buku yang menjelaskan why. Paham Rizky? Itu why. Makanya di situ nggak ada nggak ada penjelasan what and how. Nggak ada penjelasan sholat itu apa, rukun-rukunnya. Nggak, memang buku itu sejak awal ditulis untuk menjelaskan why. Orang itu harus tahu dulu kenapa kamu itu harus bertuhan. Kenapa Tuhan itu ada? Kenapa harus kamu yakini Tuhan itu satu? Oke, saya yakin ada Tuhan dan Tuhan itu satu. Tapi di antara sekian banyak orang yang bertuhan, agamanya beda-beda, saling berselisih satu sama lain. Maka harus pilih salah satu. Kebenaran itu cuma satu. Nggak mungkin kebenaran itu berbilang. Maka harus pilih dari sekian agama yang punya Tuhan satu, mana yang paling benar. Maka dijelaskan kenapa harus berislam. Setelah masuk, oke, saya yakin Islam agama yang benar. Dalam Islam banyak firqah. Gimana cara kamu milih? Pilihlah Ahlussunnah. Dijelaskan kenapa harus Ahlussunnah. Maka itu ide muncul buku apa? Bertuhan Berislam Berahlussunnah. Saya salah masuk. Hah? Syariah. Oh iya. Syariah keliru. Inspirasi dari mana? Syariah? Dapat inspirasi dari mana? Apa? Why? Maksudnya? Judul kata-kata why. Kenapa enggak how what? Masuk IPB? Kan dapat inspirasinya kenapa why dulu enggak start what and how. Oh. Kalau sebenarnya udah inspirasinya dari banyak, cuman salah satu yang terus buat saya ini, saya pernah baca bukunya siapa namanya? Ustadz Felix Xiao, Bukan, Ustadz Felix Xiao. Dia punya buku Beyond the Inspiration. Ya, buku dia. Cuman di situ saya ngerasa ini kurang ini. Dia hanya menjelaskan why dari sisi bertuhan dan berislam saja. Maka saya lengkapi menjadi Berahlussunnah. Kurang. Karena kalau cuman berislam saja ya itu tadi, orang terus masuk Islam bingung loh, kok banyak terpecah-pecah gini antar satu sama lain, bahkan saling menyesatkan satu sama lain. Ini bagaimana cara menjelaskannya? Nah, akhirnya saya tambah Berahlussunnah. Oke. Ya itu tadi. Jadi Quran itu turun pertama-tama bicara soal surga neraka. Ya surga neraka itu kan menjelaskan apa? Why? Kenapa kamu harus percaya Islam, kenapa kamu harus sholat, kenapa kamu harus menaati perintah-perintah Allah? Ya karena Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, siapapun yang menaati perintah Allah dimasukkan surga, dan seterusnya dan seterusnya. Dijelaskan bukti-bukti keberadaan Allah, dijelaskan kenapa akhirat itu ada.
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dimulai dari why dulu. Baru kemudian langkah selanjutnya setelah orang itu imannya yakin mantap dengan Islam, baru dijelaskan what and how. Oke. Wa hakadza kanat tanzilul faraid, beginilah turunnya fardu-fardu dalam Islam. Tanzilul fariidhah hatta idza tamakkanat fin nufus nazalat ukhrana. Satu fardu dulu turun, kemudian setelah satu fardu itu tamakkanat fin nufus, udah stabil di hatinya orang muslim, baru nazalat al-ukhra. Wa kadzalika al-muharramat, pun dengan yang haram-haram. Bal inna tadarruja fi ahyanin katsirah kana yaqau fil hukmil wahid. Mithlu faraidin nafaqat wal jihad, huquqil mar'ah wal mirath wa tahrimil khamr hatta athmarat tilka tarbiyah ar-rabbaniyah khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, kadang tadarruj itu bukan cuman untuk bukan dari satu hukum ke hukum lain. Bahkan kadang untuk menjelaskan satu hukum itu perlu tadarruj. Dalam melatih orang agar mau mengerjakan satu hukum itu perlu tadarruj. Jadi tadarrujnya itu bukan cuma dari sisi ini pertama dulu ya, sholat dulu, nanti kedua larangan zina, ketiga larangan khamr. Enggak. Bahkan di sholat itu ada tadarrujnya. Di dalam larangan khamr juga ada tadarrujnya. Pertama-tama khamr enggak dilarang, cuma dikasih tahu apa? Bukan. Sebelum itu. Kepanjang bukan itu. Ini loh yang ayat yang mengatakan bahwa kul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Jadi pertama agak ngeper. Ya sebetulnya ya ada manfaatnya, ada mudorotnya, tapi banyak mudorotnya. Gitu aja, belum ada larangan. Lama-lama terus mulai dilarang dalam sholat. Yes, nggak apa-apa minum khamr, tapi kalau sebelum sholat jangan minum khamr. Lama-lama baru innamal khamru wal maisir wal anshabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Langsung disuruh ninggalkan. Pelan-pelan di satu hukum yang sama. Pembagian waris juga begitu, hak-hak wanita juga begitu, dan seterusnya. Hatta kana fi waqa'im tithaliha ma tubahi arqad dual fi hadzal 'asr fi muhawalatiha islah mujtami'iha wa ma qissatu tahrimil khamril masyhurah wa muhawalati ba'd ad-duwal al-kubra fi mu'alajatiha bi ba'idatin 'anna faqad kana al-fashal dhari'an bal tusabbibu bistifhalil mushkilah hatta in jarral katsiruna ila al-im'ani wa ziyadah fi syarabi min al-anwa'il ashad rida'atan mimma yu'tina al-ibrah fi i'jazit tarbiyah al-Qur'aniyah allati kanat tadarruj fi nuzul wahyi bil ihkam min anja'i wasail masyaallah. Jadi kita harus tahu bahwa sebetulnya negara-negara barat itu mereka pengen menghilangkan khamr dari negara mereka, dari peradaban mereka. Tapi susah. Mereka sudah buat aturan-aturan bahwa khamr itu, iya betul, kamu cek aja coba peraturan-peraturan di negara-negara barat itu. Khamr itu nggak boleh dijual sembarangan, nggak boleh ba'alah samping pinggir jalan jual khamr, nggak boleh. Cuman ada di daerah-daerah tertentu aja. Kalau di Indonesia lebih ketat lagi malah. Di Indonesia misalnya yang Alfamart, Indomaret udah nggak boleh. Dulu ada kan? Alfamart, Indomaret loh. Ada kan dulu? Berbintang itu loh, ada kan? Sekarang udah nggak ada, nggak boleh sekarang. Di Indonesia udah nggak boleh, lebih ketat. Kalau di Circle K masih ada lah. Circle K itu masih ada. Loh kok saya tahu? Enggak, itu gara-gara waktu saya lihat kasusnya Agim itu loh. Itu marahin anak-anak di Circle K. Lah itu saya tahu, oh ternyata Circle K itu di antara salah satu minimarket yang masih dilegalkan, dia punya izin lah kira-kira jual minuman keras. Walaupun dengan taraf alkohol tertentu ya. Jadi Indonesia lumayan ketat. Di barat mereka pengen gitu sebetulnya. Tapi enggak bisa, gagal. Yang terjadi apa? Bal tasabbaba bistifhalil muskilah hatta injarrol katsiruna ilal im'an wa ziyadah. Malah akhirnya yang terjadi bukannya orang-orang semakin lama semakin meninggalkan, malah semakin terbiasa, orang-orang semakin bertambah parah mabuknya dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan betapa tarbiyah Quran mendidik manusia, mendidik umat muslim dengan cara tadarruj itu tadi, itu luar biasa. Maka di sini dikatakan hatta kana fi waqa'im tithaliha ma tubahi arqad dual. Jadi kita bisa berbangga dengan negara-negara lain dengan capaian-capaian negara Islam dalam melarang khamr. Sepakat kok semua negara bahwa khamr itu berbahaya, itu sepakat. Tapi cara untuk menjauhkan masyarakatnya dari khamr itu mereka bingung. Nah, Islam sudah lebih dulu. Allahu Akbar. Bahkan gara-gara itu metode tadarruj itu
Para sahabat cukup dengan satu kalimat dalam Quran, fajtanibuh, itu langsung dulu orang-orang yang ahli mendem itu langsung membuang seluruh khomernya. Tong-tong khomer, gentong-gentong khomer itu dilempar sama mereka. Cuman gara-gara satu ayat fajtanibuh. Tapi jangan cuma lihat ayat ini, sebelumnya sudah ada tadarruj. Sudah ada tarbiyah yang secara tadarruj itu tadi. Insyaallah. Rabi'an yang keempat, at-tanbih ala wajhin min ijazil Quran. Nah, di antara hikmah keempat kenapa Quran diturun secara munajaman adalah memberi tanbih, memberi pengingat dari sisi ijaz Quran. Jadi ada kaitan antara ijaz Quran dengan turunnya Al-Quran secara munajam. Bagaimana itu? Wa ilaihi al-isyarah. Wa ilaihi al-isyarah biqaulihi kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Fa'ambara biqauli wa kadzalika ay mithlu dzalika at-tanzil al-ajib syan al-balighul ghayah fil hikmati wal ihkam. Thumma tadhyilil ayah biqauli wa rattalnahu tartila wa aslu tartil at-tanbit. Dalam Al-Quran ada isyarah atau ada petunjuk yang menyatakan kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ini kan lanjutan dari ayat kemarin kan, di mana mengatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzila hadzal qur'anu jumlatan wahidah, terus kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kenapa kok Quran enggak turun sekaligus? Oh, enggak, memang Al-Quran Allah turunkan secara munajam untuk apa? Linutsabbita bihi fuadak. Ada kata-kata kadzalika. Ini ingin menunjukkan sisi ijaz Quran. Menunjukkan apa? Menunjukkan sisi at-tanzil al-ajib syan. Menunjukkan bagaimana Quran itu turun secara menakjubkan. Al-balighul ghayah. Memang sudah ada tujuannya sejak awal. Diturunkan secara munajam itu sudah ada tujuannya. Dan terbukti tujuannya tercapai. Fil hikmati wal ihkam. Dalam memberi hikmah dan ihkam hukum. Terus dilanjutkan sampai ayat warattalnahu tartila. Nah, di antara sisi hikmahnya adalah agar ayat itu nanti mudah untuk dihafalkan umat. Kemudian dibacakan kepada Nabi dan seterusnya. Tartil itu apa tartil? Tartil itu at-tanbit, menyusun. Kata-kata wa kadzalika yushiru ilaihi qaulu ta'ala fil ayat al-ukhra wa nazzalnahu tanzila. Bayanu dzalik. Gimana penjelasannya? Annana idza ma lahatna anna al-Qur'an nazala mufarraqan ala hasabi ahdath waqa'i lam takun ala tartibin aw nasqin muayyanin. Thumma qad wudi'at kullu ayatin thumma qad wudi'at kullu ayatin aw majmu'atu ayatin nuzilat fi makanin khassin biha min suratin ya'murul wahyu bi wad'il ayah awil ayat fiha wa yatanawalu dzalika 'iddat suwar fi anin wahid hatta inna suratal baqarah kanat awwalu ma nazal minal Qur'an fil Madinah wastamarra nuzuluha yatataba' fakana fiha akhiru ma tanzilu minal Qur'an qatibatan wa hiya atwal surah fil Qur'an. Syuf. Dalam surat Al-Baqarah, ya, di dalam surat Al-Baqarah, di Al-Baqarah itu, Al-Baqarah kan termasuk surat yang paling awal ya, di dalam urutan tartib mushaf. Dalam tartib tanzil, surat Al-Baqarah itu ayat maki atau madani? Ayat madani. Kebanyakan ayat madani. Ada ayat makinya ada ayat makinya di situ. Tapi kebanyakan ayat madani. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat yang terakhir turun. Apa itu? Wahya atwalu suratin fil Quran. Ayat paling panjang surat paling panjang di Quran ya, ini surat Al-Baqarah. Di antara surat yang paling akhir turun apa coba? Ayat sebelum ayat utang itu gimana? Sebelumnya? Aywa wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Itu di antara ada riwayat yang mengatakan itu ayat terakhir turun. Kalau kita lihat ya, ini ringkasan dari yang beliau sampaikan. Kalau kita lihat, walaupun surat Al-Baqarah itu turunnya acak, nggak satu surat sekaligus. Ada yang turunnya lebih awal, ada yang turunnya lebih akhir, bahkan paling akhir. Di antara turun surat Al-Baqarah itu nanti ada surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain yang turun. Tapi kalau kita lihat, semua urutan-urutan ayat itu, para ulama sepakat itu tauqifi semua. Urutan ayat mulai dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitab itu tauqifi, langsung dari Allah, yang nyusun Allah sendiri. Dan kalau kita lihat ya, bahwa surat Al-Baqarah itu turunnya pisah-pisah. Kemudian ayat itu disusun menjadi satu surat Al-Baqarah. Terus kita lihat, ternyata surat Al-Baqarah itu satu kesatuan makna, satu tema, seolah-olah menjadi satu gambar utuh gitu. Bagaimana bisa ada orang, ketika orang mau nyusun buku, kita susah membayangkan kalau ada orang, misalnya lagi gambar sesuatu, gambar. Lagi, terus dia tengah-tengah gambar, misalnya gambar yang lain dulu, gambar lain terus lama, itu nanti mesti gambar yang ini tuh agak-agak lupa. Akhirnya ini gimana ya?
Orang itu biasanya kalau buat satu gambar utuh, fokus di satu gambar itu selesai baru gambar yang lain, dan seterusnya. Kan gitu seniman itu. Seniman itu ketika mau menggambar sesuatu, itu memang dia mengerahkan seluruh imajinasinya. Jadi jangan sampai satu gambar ini ada imajinasi yang terpisah-pisah. Sehingga dia fokus gambar satu lukisan utuh, setelah itu baru gambar yang lain. Lah Quran kan enggak, turunnya pecah-pecah. Tapi setelah disatukan oleh Allah, terus kemudian menjadi satu surat yang maknanya itu gabung. Kalau kamu baca kitabnya siapa namanya, Syekh Muhammad Darros itu di An-Nabu'ul Azim, beliau menjelaskan tanasubul ayah fi suratil Baqarah. Hubungan antar satu ayat dengan ayat lain dalam surat Al-Baqarah. Kalau kita baca itu kita bisa takjub, seolah-olah kita melihat, kadang kan selama ini kita baca surat Al-Baqarah itu kan kayak agak random ya. Ini habis cerita orang mukmin, terus cerita orang munafik, terus cerita orang kafir, tiba-tiba Nabi Musa. Kok Nabi Musa dari mana? Terus tiba-tiba Firaun, terus tiba-tiba utang piutang. Dari mana ini? Ternyata sama beliau diurutkan itu, kalau kita lihat dari kira-kira helikopter view begitu dari jauh, itu baru kelihatan. Oh, ternyata begini. Ternyata memang surat Al-Baqarah ini memang satu maudhu, satu tema pembahasan. Walaupun kelihatannya idenya pisah-pisah, enggak pisah-pisah. Selama ini kita ngelihat ide pisah-pisah itu karena kita cuman baca ayat per ayatnya. Kita nggak lihat ayatnya secara keseluruhan. Sama kayak misalnya kita masuk satu gedung gitu ya, satu gedung kita masuk. Kayak pisah-pisah. Ini tembok, ini kamar, loh kok tiba-tiba jeding, tiba-tiba WC loh, di samping kok tiba-tiba tiba-tiba dapur dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari jauh, oh ternyata rumah ini memang bangunan arsitekturnya semacam ini. Makanya arsitek itu kan dimulai dari gambar. Jadi dia harus tahu helikopter view-nya dulu. Digambar, oh begini. Nanti ketika sudah mau bangun, terserah bangunnya dari mana, terserah. Mau bangunnya dari pondasi dulu atau datangkan gentengnya dulu, terserah. Yang penting gambarnya sudah jadi. Nah kira-kira surat Al-Baqarah itu begitu, pengen menunjukkan bahwa ini nggak mungkin disusun oleh manusia, karena kalau disusun manusia itu kalau nyusun yang semacam ini itu harus tahu helikopter view-nya dulu. Padahal surat Al-Baqarah itu kan turunnya tergantung kejadian-kejadian. Kadang-kala kejadiannya ini mengharuskan turun surat Al-Baqarah, nanti kejadiannya lain turun surat yang lain. Nanti kejadiannya beda-beda, turun surat macam-macam, tapi nanti itu sama Allah disuruh nyusun jadi satu surat. Jadi baru kita tahu, ternyata ini hikmahnya. Lah sisi ijaznya di situ. Bisa dipahami nggak? Thumma yaqra'ul qari' al-mutadabbir hadzal Qur'an ba'da dzalik fayajid at-tarabut al-muhkam. Nah, kalau pembaca Quran yang mutadabbir, betul-betul mentadabburi isi Quran, maka dia akan menemukan adanya tarabut, kesesuaian, hubungan antara satu ayat dengan ayat al-muhkam yang begitu jelas, wal ittisaq al-ajib, dan kesesuaian yang sangat menakjubkan, wa ka'anna suratat tawilah ayyan kanat lawhatan jamilatan mutanasiqatal alwan wadh-dhilali wal musyahid. Seolah satu surat yang panjang itu tadi kanat lawhatan jamilah, seolah menjadi satu lauhah, satu gambar atau satu papan yang utuh. Nah, mutanasiqatal alwan wadh-dhilali wal musyahid. Satu kesatuan. Au bina'in muhkamit tarabut tamit takwin. Atau seperti satu konstruksi bangunan yang sepenuhnya terikat satu sama lain. Qala Imam Syatibi rahimahullah, inna suratal wahidah mahma ta'addadat qadayaha fahiya takunu qadiyatan wahidah. Kan Imam Syatibi beliau mengatakan, satu surat itu meskipun qadiyahnya beda-beda, yang satu cerita tentang surga neraka, tiba-tiba cerita tentang Nabi Musa, Fir'aun, terus tiba-tiba cerita tentang utang piutang, itu sebetulnya qadiyah wahidah, satu pembahasan. Ay taduru ala maudhu'in wahid, yakni semuanya itu berpusar pada satu tema. Mimma yadullu dalalatan qati'atan ala anna hadzal Qur'an tanzilun hakimun alim. Menunjukkan bahwa Quran ini memang diturunkan oleh Zat yang maha bijaksana, alim yang maha mengetahui. Ahata ilmuhu bima huwa kain, yang ilmunya mencakup segala sesuatu yang ada. Kama qala ta'ala, qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahim. Al-Faslur Rabi', fasal yang keempat, awwalu ma nazal wa akhiru ma nazal minal Qur'an. Ini fasal-fasal yang gampang lah. Inna awwala ma nazal minal Qur'an al-Karim huwa sadru suratil Alaq. Ya, yang seperti yang kita tahu, ayat yang pertama kali turun itu apa? Awal surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir.
Wa dzalika kama thabata fi hadits Sayyidah Aisyah alladzi akhrajal Bukhari Muslim. Udah berlalu, ini sesuai dengan hadis riwayat Sayyidah Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Lakin hadza qad yushkilu bima akhrajahu asy-syaikhan an Abi Salamah bin Abdurrahman. Hanya saja ada iskal karena ada riwayat yang lain juga dari Syaikhan Bukhari Muslim yang menunjukkan ayat yang pertama kali turun bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tapi surat Al-Muddatsir. Nah, suatu ketika mana nih? Dari Abi Salamah Abdurrahman beliau mengatakan sa'al tu Jabir bin Abdullah ayyal Qur'an unzila qablu. Mana ayat dari Al-Qur'an yang pertama kali turun atau turun awal? Qala ya ayyuhal muddatsir. Faqultu au Iqra atau Iqra. Yang turun itu ya ayyuhal muddatsir atau Iqra. Faqala Jabir uhadditsukum ma haddatsana Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, tak ceritakan. Nabi pernah mengatakan bahwa Nabi pernah cerita jawartu bi Hira. Aku bermalam di gua Hira syahron selama sebulan. Falamma qadaitu jiwari, setelah aku selesai bermalam, nazaltu fastabtantu batnal wadi. Kemudian aku turun perlahan-lahan di di tengah lembah. Fanudi, terus tiba-tiba aku dipanggil. Fa idza huwa Jibril. Ternyata itu malaikat Jibril. Fa akhadatni rajfatan. Maka itu kedatangan malaikat Jibril itu membuatku bergetar. Fa ataitu Khadijah fa amartuhum fatatharuni. Aku datang kepada istriku Khadijah, kemudian aku memerintahkan dia untuk menyelimutiku. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Dari cerita ini kan seolah-olah yang turun pertama apa? Al-Muddatsir. Tapi kalau kamu perhatikan coba hadisnya. Beliau mengatakan fa idza huwa Jibril. Berarti beliau sudah tahu kalau itu malaikat Jibril. Artinya malaikat Jibril sebelumnya beliau sudah mendatangi beliau. Beliau sudah tahu Jibril. Ya kan? Wa qad ightarra bi hadhihi riwayah, itu nanti jawaban yang akan beliau sampaikan di bawah. Wa qad ightarra bi hadhihi riwayah ba'du ahli ilm. Sebagian gara-gara riwayat ini sebagian ahli ilmu menjadi tertipu. Wa ja'ala sadru suratil muddatsir awwalu ma nuzila minal Qur'an, sehingga mereka menganggap bahwa awal surat Al-Muddatsir lah yang ayat yang pertama kali turun. Lakin at-tahqiq, pendapat yang tahqiq, anna hadits Jabir la yatahaddats an ibtida'il wahyil awal. Hadisnya Jabir yang barusan kita baca itu tidak bercerita soal wahyu pertama yang turun. Innama yatahaddats an awwali ma nuzila ba'da futuril wahyi. Hadisnya Jabir itu menjelaskan awal ayat atau awal wahyu yang turun setelah lama wahyu nggak turun. Jadi memang setelah turun surat Iqra itu Nabi nggak langsung diturunkan wahyu lagi. Udah agak lama terus tiba-tiba turun surat Al-Muddatsir. Jadi awwalu ma nazal, nanti akan ada awal manazal itu alal itlaq atau enggak nisbi. Jadi awal manazal alal itlaq atau enggak awal manazal bin nisbah ila apa begitu. Wa huwa hadhil ayat min suratil Muddatsir. Yaitulah ayat-ayat ini di surat Al-Muddatsir. Wa hiya awwalu ma nuzila minal Qur'an ya'murun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ingdar. Dan ayat surat Al-Muddatsir ini awal bisa juga dikatakan awal surat, tapi awal ayat awal wahyu yang memerintahkan untuk ingdar, untuk memberi peringatan kepada umatnya atau untuk berdakwah, kira-kira begitu. Jadi kalau awal wahyu secara mutlak tetap al-alaq itu Iqra. Tapi kalau awal wahyu yang turun untuk berdakwah itu apa? Ya ayyuhal muddatsir. Yadullu ala dzalik ma thabata fil hadits nafsihi an Abi Salamah bin Abdurrahman an Jabir bin Abdullah Ansari fi hadis sabiq wa fi qaulu fa idzal malak alladzi ja'ani bi Hira, kan. Ini menunjukkan yang sebetulnya hadis itu sendiri, hadisnya Sayyidina Jabir itu sendiri menunjukkan bahwa sebetulnya wahyu ini bukan wahyu pertama, karena di situ ada kata-kata fa idzal malak alladzi ja'ani bi Hira'in. Tiba-tiba saya kedatangan malaikat yang mendatangiku di gua Hira. Walaysa bi khafin ma fi hadzal iftitah libat il wahyi. Ya enggak samar lagi bahwa ayat atau wahyu yang pertama kali turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 'allamal insana ma lam ya'lam minal hikmah al jalilah, tidak ragu lagi, tidak samar lagi bahwa kenapa ayat ini bisa kita katakan sebagai ayat yang pertama kali turun, itu ada hikmah yang luar biasa agung. Kenapa ayat pertama kali turun Iqra? Hikmahnya besar. Hatta annal khutaba, bahkan sampai para khotib-khotib wal kutab, para penulis wal udaba, para sastrawan, la yumilluna minal qawli fiha, enggak bosan-bosan untuk ngulang-ngulang hikmah surat Al-Alaq itu. Iqra. Kenapa Iqra ini berarti Islam itu adalah agama peradaban, agama keilmuan, agama membaca dan seterusnya dan seterusnya. Dan memang begitu. Hikmahnya luar biasa. Wa min ayyuraddiduhu fi kulli munasabatin.
Bahkan mereka selalu ulang-ulang hikmah itu di setiap munasabah. Tuqalu 'anil ilmi wa 'anil hadarah, bicara tentang ilmu, hadarah, peradaban, wa 'anil thaqafah, wa 'anil Qur'an, wa 'anil Islam. Mesti bicaranya iqra, iqra, iqra. Wa 'an atharil Qur'an fi tahwilil alam, bagaimana dampak Qur'an bisa merubah dunia. Quran yang cuman turun selama 23 tahun, mendidik umat Islam selama 23 tahun, di tahun-tahun berikutnya umat Islam langsung merubah dunia, menguasai dunia selama 1400 tahun. Nah, itu kan sering tuh, diulang-ulang tuh, yang begitu-begitu. Wala siyama idza qaranna dzalika bima iftataha bi kitabun akhar ladal umam al-ukhra. Apalagi kalau kita bandingkan misalnya kitab-kitab umat-umat yang lain, Injil, Taurat, itu dimulainya dengan apa? Nah, kita akan menemukan wah ternyata memang paling keren itu ya Al-Qur'an, kira-kira begitu. Akhiru ma nazal minal Qur'anil Karim. Apa surat terakhir yang atau ayat terakhir, wahyu terakhir yang turun dari Al-Qur'an? Aqwal ara, pendapat yang paling kuat, wa arjahiyah, dan yang paling rajih, paling unggul, fi akhiri ma nazala minal Qur'an mutlaqan, secara mutlak loh ya. Annahu qauluhu ta'ala, firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ini seolah-olah ayat ini mengindikasikan memang Nabi sudah mau wafat, sudah mau bertemu dengan Allah. Wattaqu, dan bertakwalah kamu, yauman, di hari, turja'una fi ilallah, di hari di mana kamu kembali kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, dan nanti setiap orang akan wafat sesuai dengan apa yang telah ia perbuat, atau akan dibalas. Tuwaffa, setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang ia perbuat, wa hum la yudhlamun, mereka tidak akan dizalimi sama sekali. Tsabata dzalika min turukin, yang menjelaskan bahwa ayat ini adalah wahyu yang terakhir turun secara mutlak, itu banyak sekali turuknya, jalurnya. Misalnya an Abdullah bin Abbas, wa ruya an Abi Sa'id aidan. Waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam maka ba'da hatis alayalin. Nah, dikatakan bahwa setelah turun ayat ini Nabi cuman sisa Nabi di dunia sebelum wafat itu tinggal 9 hari, 9 malam. Hah? 5 bulan. Lama kali. Hah? 9 hari. Wahyal ayah al-hadiyah wa thamanun, ini adalah ayat yang ke-280 wa mi'atain 281 min suratil Baqarah. Ayat 281 dari surat Al-Baqarah. Nuzilat khitaman li ayati tahrimir riba, diturunkan sebagai penutup pungkasan dari ayat keharaman riba. Wa akhiruha ayatul wa'id asyadid, di mana di akhirnya ada satu ancaman yang betul-betul berat untuk orang yang makan riba. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallah rasulih. Kalau kamu masih makan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ural Bukhari an Ibnu Abbasin qala akhiru ayatin nuzilat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatur riba. Di hadis lain dikatakan bahwa akhir ayat yang diturunkan kepada Nabi ya ayat riba. Wa hadza laisa munafiyan lima tsabata an Ibnu Abbas. Tapi hadis ini yang barusan kita baca tadi itu tidak menafikan hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan itu tadi, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, karena kan ayatnya setelahnya kan itu. Fil ayati sabiqah. Kenapa? Li'annal murad Ibnu Abbas annaha akhiru ma nuzila fir riba, kama asyara lidzalikal Imam Al-Bukhari radhiyallahu an. Karena memang akhir dari penutup atau pungkasan dari pembahasan tentang riba ya kata-kata wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Sehingga kita bisa al-jam'u bainar riwayatain, kira-kira begitu. Nah, wala yakhfa 'azmu mawqi'il ayat minal ayat allati sabaqatha wa 'azmul hikmah fi ikhtitami wahyil Qur'an biha. Dan tidak diragukan lagi bahwa ada hikmah juga yang berkaitan dengan akhir wahyu yang turun. Kenapa kok akhir wahyu turun riba dan ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah? Apa kaitannya? Apa hubungannya nih? Ada enggak hikmahnya? Ada. Apa hikmahnya? Fa inna ta'thiral mali 'alal insan 'azimun. Dampaknya duit bagi kehidupan manusia itu besar sekali. Di orang itu memang ya pada dasarnya ya butuh duit. Butuh apa? Butuh duit, butuh materi. Makanya kenapa ini diletakkan di akhir dan ada ancaman dari Allah, fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallah, karena umat Islam disuruh hati-hati soal duit. Hati-hati soal duit. Hatta qalu, sampai para ya orang-orang mengatakan al-malu syaqiqur ruh. Duit itu adalah saudaranya ruh, atau anak kandung dari apa? Syakik ya keluarga saudara kandung dari nyawa. Artinya kalau duitnya nggak ada, nyawone iso melok hilang. Saya punya teman ini kalau misalnya urusan duit itu nanti dia bilangnya urusan nyawa iki. Urusan nyawa iki.
Kalau buka dompet misalnya duitnya tinggal 10.000, nyawaku karek 10.000. Wal akhirah a'dhamu dawa'id dunya wa amwaliha. Dan yang namanya akhirat itu obat yang paling manjur, mujarab dari penyakit-penyakit dunia wa amwaliha dan harta-harta dunia. Nah, makanya kan kata-katanya ditutup dengan apa? Wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Langsung bicara akhirat. Kalau kamu sudah repot soal duit, ingatlah bahwa setelah kamu mati nanti kamu akan ada kehidupan lain, kehidupan akhirat, maka bertakwalah. Nah, jadi ada hubungannya. Nah, diakhiri dengan ayat yang memperingati bahayanya duit, apalagi soal riba, terus ditutup dengan apa? Akhirat, pengingat akhirat. Iya. Memang yang bisa meredam cinta dunia itu cuma satu, akhirat. Serius. Masalah kata Habib Umar dan sebenarnya kata-kata banyak ulama juga. Mereka bilang masalah terbesar manusia itu satu sebetulnya. Manusia banyak maksiat segala macam itu sumbu persoalan cuma satu, apa itu? Hubbud dunya, cinta dunia. Cinta dunia. Pengen nyari duit. Kenapa orang itu kok korupsi? Ya karena cinta dunia. Karena ngerasa kurang, tamak dan seterusnya. Kenapa orang itu zina segala macam? Ya karena cinta dunia. Karena dia ngerasa masa hidup di dunia enggak pernah ngerasakan maksiat akhirnya ya karena cinta dunia, cinta dengan kehidupan. Lah obat dari cinta dunia itu ingat akhirat. Namanya orang-orang tabligh kalau misalnya kadung jandam itu terus langsung bilang dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nah, itu langsung waras itu nanti. Makanya kalau udah dunia sementara, akhirat selamanya itu langsung waras. Langsung apa? Langsung waras. Wa khairu muqawwamin li'iwajin nafsi fiha. Dan mengingat akhirat itu sebaik-baik cara untuk meluruskan jiwa-jiwa yang bengkok. Wa khairu muqawwamin li'iwajin nafsi fiha. Meluruskan jiwa-jiwa yang bengkok. Ya, diingatkan akhirat. Hati-hati loh, besok mati loh. Maka naqtitamul wahyi bihadhil ayah fi ghayatil munasabal jal. Maka menutup ayat dengan kata-kata wattaqu yauman turja'una fi ilallah setelah ayat riba itu sangat-sangat munasabah, sangat-sangat cocok memang al-jarilah lima qasada ta'ala min wa'dhi ibadihi wa tadhkirihim zawalad dunya wa fana'ima fiha minal mali wal mata'i wa ghairiha. Untuk mengingatkan manusia bahwa dunia itu sementara, zawalud dunya, dunia itu fana sementara, akhirat selamanya. Dunia dan segala isinya itu sementara. Dari Sulaiman, dunia sementara. Wa ityanul akhirah warruju ilaihi ta'ala liyuhasabu khalquhu. Dan nanti orang itu akan sampai ke akhirat, kembali kepada Allah, dihisab seluruh perbuatan-perbuatannya. Al-awail wal awakhir an-nisbiyah, ini yang saya bilang tadi. Permulaan salat yang turun tapi secara nisbi, bukan secara mutlak, bukan secara hakiki. Waqad unniyal ulama atau annal ulama, para ulama membahas fi buhud dalam kajian-kajian mereka membahas bil awwaliyat al muqayyadah ayat nisbiyah. Ayat-ayat yang turun permulaan di awal-awal tapi permulaannya itu awal muqayyad atau nisbi. Fi maudhu'in muayyanin, di satu maudhu' pembahasan atau tema tertentu, ay nahiyatin muayyanah. Wabil akhir al muqayyad an nisbi kadzalik, sama. Awal nisbi dan akhir nisbi. Wa huwa ma'thurun fi asli 'ani sahabah wa tabi'in. Dan ini sebetulnya kita dapat dari para sahabat dan tabi'in. Karena kadang sahabat ada yang bilang ini ayat yang pertama kali turun, ini ayat yang akhir turun. Dan itu beda-beda. Maka kita perlu takwil. Oh, maksudnya awal itu awal nisbi. Akhir itu maksudnya akhir nisbi. Hatta rubbama kanatil awwaliyah wal akhiriyah al muqayyadah taridu 'ani sahabah, sahabi wa tabi'i fayadhunnu wa ba'du mutlaqana. Sebagian ulama salah menyangka, dikira ada ayat-ayat atau ada riwayat-riwayat yang datang dari sahabat yang bicara tentang awal nisbi, akhir nisbi, dikira itu awal mutlak dan akhir mutlak. Lidzalik wajibal ittila' 'alaiha, maka kita wajib tahu mana ayat awal nisbi dan akhir nisbi itu. Wa min amthilati awwali ma nuzila minal Qur'an muqayyadan. Di antara awal nisbi, awal yang turun secara nisbi atau muqayyad, pertama awal suratin nuzilat bitamamiha suratul Fatihah. Nah ini. Kalau dikatakan awal surat nuzilat Al-Fatihah, benar, ada riwayat mengatakan begitu. Awal surat yang turun itu apa? Al-Fatihah. Maksudnya apa? Awal surat yang turun secara sempurna. Karena kalau surat Al-Alaq cuma sampai berapa ayat itu? 5 atau berapa? 6 atau 5 atau 6? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam 5. Kalau secara utuh
Itu Al-Fatihah. Jadi bisa dikatakan Al-Fatihah itu surat pertama tuh turun. Tapi kalau secara mutlak ya jelas enggak. Awwalu ma nuzila fi tasyri'il jihad. Nah, awal wahyu yang turun berkenaan dengan jihad, misalnya apa? Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Surat Al-Hajj. Nuzilat fi sanah atsaniyah lil hijrah. Ini malah turunnya di tahun kedua Hijriah. 3. Awwalu ma nuzila fi tahrimil khamr. Awal wahyu yang turun tentang keharaman khamr, yas'aluna kal khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Walaupun ayat ini belum bicara tentang khamr secara jelas. Wa min amthilati akhir ma nazal minal Qur'an muqayyadan. Sekarang akhir nisbi. Akhiru ma nuzila atau akhiru ma nazala yadhkurun nisa khassatan. Akhir wahyu yang turun berkenaan dengan wanita. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum bi ba'd al-ayah fi awakhiri surati Ali Imran. Oke, akhir ma nazala fil mawarith ayatul kalalah fi akhir suratin nisa, ayat kalalah. Yastaftunaka qulil la yuftikum fil kalalah. Apa itu kalalah? Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ada orang wafat enggak punya anak, tidak punya ahli waris anak, yang dia punya saudara perempuan, maka bagaimana saudara perempuannya mendapatkan separuh. Akhir suratin nuzilat bitamamiha minal Qur'an. Akhir surat yang diturunkan secara sempurna. Apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini sempurna ini. Ayat ini turun secara sempurna. Bukan ayat ya, satu surat. Jadi kalau ditanya, apa surat yang akhir turun? Ya surat apa? An-Nasr. Ya, namanya An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, An-Nasr ya, An-Nasr. Karena kadang nama surat itu beda-beda. Kayak surat Muhammad. Surat Muhammad itu ada yang mengatakan surat Qital. Nah, suratul Qital. Karena itu ayatnya ngajak perang itu. Gimana ayatnya? Awalnya bi Sabilillahi adalla a'maluhum walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadi wal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyiati wa aslaha balahum ila akhir. Itu awal-awal kayak ngajak perang. Oke, lihadzal ba'ats, karena kajian ini fi awwali ma nazal wa akhir ma nazal fawaid hammah. Nah, mengkaji awal surat yang turun, awal ayat yang turun, akhir yang turun itu ada faedah-faedah yang penting. Apa di antara faedah pentingnya? Yahtaju ila dari tafsir yang memang dibutuhkan oleh para pengkaji tafsir, wa bahithul ahkam, dan orang mengkaji ahkam. Apa hikmah yang paling besar? Ada dua. Yang hikmah paling besar, pentingnya kita mengkaji mana awal ayat-ayat wahyu-wahyu yang awal turun, mana yang akhir turun. Yang pertama, tamyizun nasikh minal mansukh, supaya kita bisa tahu mana ayat yang menasakh dan mana yang dinasakh. Ini paling penting ini. Karena untuk bisa menasakh mansukh kita harus tahu tarikh, harus tahu sejarah, mana yang lebih dulu, mana yang akhir. Waradat ayatani aw ayatin muta'addidatin fi mawdu'in wahid. Kalau memang ada dua ayat atau beberapa ayat yang bicara tentang satu tema tapi berbeda-beda, lah kok ini pembahasannya sama tapi kok hukumnya beda-beda, lah kita harus tahu mana yang lebih awal sehingga bisa terjadi nasakh mansukh. Yang kedua, ma'rifatu tarikhit tasyri' al-islami wa tadurrujihi. Lah ini. Yang kedua, supaya kita bisa tahu tarikh bagaimana sejarah disyariatkannya Islam dan tadarrujnya, bahwa syariat Islam itu diajarkan secara itu tadi, step by step. Wa tawassul ila hikmatil Qur'an al-azim, sehingga kita bisa tahu hikmah Qur'an al-azim fi tarbiyatin nasi wa akhdhim birrifqi, dalam mendidik manusia dan wa akhdhim birrifqi, dan mendidik manusia dengan kelembutan. Wa taharrus anit tafrah. Anit tafrati fi tanqiyatihim wa takhlisihim min ahwalil jahiliyah. Dan berhati-hati dari tafrah fi tanqiyatihim. Intinya supaya kita enggak dalam melihat syariat itu enggak lompat-lompat. Tafrah itu maksudnya terjadi lubang-lubang, lompatan-lompatan. Maksudnya dalam melihat syariat Islam itu kita enggak kemudian melihat, oh pokoknya di Islam itu haram, khamr itu haram, ya sudah haram aja sejak awal. Kalau ada orang minum khamr langsung kita haramkan, ya jangan begitu. Kita lihat dulu metode Quran mengharamkan itu bagaimana, tadarruj. Jadi kalau kita datang ke misalnya tempat-tempat orang judi, minum khamr dan sebagainya, jangan terus kita bilang ini haram, tinggalkan ini. Ya enggak begitu, Quran aja enggak begitu kok. Lah Quran yang tadarruj aja loh masih ada yang nentang. Lah terus kita yang modelnya kayak gini terus mau lebih ngejos dari Quran ya.
Inna hadzal dina yusrun, kata Nabi, agama ini mudah. Tidak ada orang yang mempersulit agama kecuali pasti dia yang akan lama-lama tersingkir sendiri. Wa naqlihim ilal fadhail al-islamiyah, dan kemudian kita bisa tahu fadhail keutamaan-keutamaan Islam. Al-faslul khamis, fasal yang kelima, tartibu ayatil Quran wa suwarihi. Urutan-urutan ayat Quran dan surat-suratnya. Ini juga pembahasan yang penting. Ta'riful ayah. Apa itu definisi ayat? Al-ayah fil lughah. Ayat secara lughah artinya asluha. Asluha bima'nal alamah. Secara bahasa ayat itu maknanya alamah, tanda-tanda. Wa min qaulu ta'ala, misalnya firman Allah, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Inna ayata mulki, di antara tanda-tanda bahwa dia akan jadi raja, ayyatiyakumut tabut, akan datang kepadamu tabut. Ini kepada Nabi siapa nih? Kepada siapa? Raja siapa? Talut ya. Hah? Talut ya? Hah? Nah, itulah ya. Wa ma fi istilah ilmil Qur'anil Karim, adapun dalam istilah Quran, ayat itu apa? Dalam istilah ulumul Quran, fa hiya Qur'anun murakkabun min jumalin walau takdiron. Ayat itu ya Quran yang tersusun dari satu jumlah, yakni kalimat, kata begitu, walau takdiron, meskipun dikira-kirakan. Maksudnya begini, kayak misalnya ada satu ayat itu bunyinya apa? Iqra. Pertanyaan saya, Iqra itu jumlah nggak? Jumlah nggak? Ya jumlah, itu jumlah fi'liyah. Lah terus kan yang namanya jumlah kan harus ada, kalau fi'il ada fa'ilnya, kalau mubtada ada khabarnya. Jumlahnya mana? Takdiri. Iqra yakni ai iqra anta. Jadi walaupun secara takdiri, tapi mesti satu ayat itu mesti satu apa, Riz? Satu jumlah sempurna, entah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Dzu mabda'in wa muqatta'in mungdarijin fi dhimni suratin. Juga ada pemisah yang terkandung di tiap suratnya. Jadi dzu mabda'in ada permulaannya. Jadi setiap ayat itu mesti ada permulaannya. Wa muqatta'in mungdarijin fi dhimni suratin, dan juga ada pemisah yang terkandung di yang masuk yang ada di setiap surat-suratnya. Oke, sumiyat ayatan lil munasabatin iddah. Lah ini ya. Biasa ya para ulama itu kalau membahas satu persoalan itu dimulai dari analisa lughawi. Nanti terus dari analisa lughawi ke makna istilahi. Terus jelaskan munasabah. Apa munasabah antara definisi lughawinya dengan istilahinya? Harus ada munasabah. Nah, itu namanya ilmul istiqaq. Kita tahu munasabah antar satu istilah dengan makna lughawinya. Sumiyat ayatan limunasabatin iddah. Kenapa kok ayat dalam Quran itu dinamakan ayat? Yang mana secara bahasa artinya alamah, tanda-tanda. Apa munasabahnya? Apa kecocokannya? Awalaha. Yang pertama, fi ikhtiarina, menurut pendapat aulaha. Yang paling utama, fi ikhtiarina, munasabah yang paling utama menurut pendapat kami, yakni Syekh Nuruddin Aitar, annaha alamatun ala sidqi man atabiha. Dinamakan ayat karena ini menjadi tanda benarnya zat yang mewahyukan ayat itu. Wala ajzil mutahadda biha, dan tidak mampunya orang-orang atau siapapun makhluk yang ditantang untuk mendatangkan ayat yang serupa. Nah, kenapa dinamakan ayat? Padahal ayat itu namanya tanda. Oh, ini menjadi tanda benarnya zat yang menurunkan Al-Quran itu Allah, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Juga benarnya bahwa Quran itu mu'jiz, orang-orang yang tidak ada orang atau makhluk yang mampu menerima tantangan itu. Ta'rifus surah. Sekarang ta'rif surah. Lisurati fil lughah itlaqat muta'addidah. Kalau surat itu banyak penyebutan-penyebutannya secara lughawi. La'alla aqrabuha, yang paling dekat mungkin huna annaha ma'khudatun min suril Madinah. Diambil dari kata-kata surul Madinah. Sur itu artinya batas. Surul Madinah, batas satu kota. Nah, kira-kira gerbang satu kota. Au minas surah bimakna al-mutarattibah murattabah wal manzilah ar-rafiyah. Atau diambil dari kata-kata surah yang maknanya adalah al-martabah, satu derajat, satu level, satu posisi, wal manzilah ar-rafiyah, satu tingkat posisi yang tinggi. Itu surah. Ala hatti qaulin nabighah, seperti misalnya yang pernah diucapkan seorang penyair yang keren, alam taro annallaha a'taka suratan taro kullamulkin dunaha yatadzabzabu. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah telah memberimu satu surat? Nah, surat di sini maksudnya posisi. Ini syair ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Alam taro annallaha a'taka suratan. Bukankah Allah telah memberimu satu posisi? Taro kullamulkin dunaha yatadzabzabu, yang setiap kerajaan melihat posisimu itu. Setiap kerajaan, setiap raja yang melihat posisimu itu yatadzabzabu, bergetar melihat posisimu. Ai a'taka manzilatan 'aliyatan 'ala ghairika minal muluk, yakni Allah telah memberimu satu posisi yang tinggi dibandingkan raja-raja yang lain. Atau sebetulnya ini bukan untuk Nabi Muhammad sih.
Ya untuk siapapun lah, orang yang punya posisi tinggi, yang saking tingginya posisi itu sampai melebihi raja-raja. Ya, melihat posisinya itu udah derdek raja-raja. Sama ada di beberapa daerah itu yang bahkan presidennya dengan muftinya itu lebih tinggi muftinya. Jadi di mata masyarakat itu orang lebih lebih segan sama muftinya daripada sama presidennya. Ya barangkali di sini juga termasuk, wallahu a'lam. Amma fil istilah fas surah. Adapun secara istilah, surah itu apa surah? Qur'anun yashtamilu ala ayin dzawati fatihatin wa khatimatin. Surat itu ya Quran yang berisi sekumpulan ayat yang memiliki pembuka wa khatimatin dan ada penutupnya. Pokoknya surat itu sekumpulan Al-Qur'an yang ada banyak ayat di situ, terkumpul banyak ayat, minimal 3 ayatnya. Wa aqallu 3 ayatin, paling minimal 3 ayat. Ada ayat pembuka dan ada ayat penutup. Wa munasabati tasmiyah wadhiyah. Lah terus apa munasabahnya sekarang antara makna lughawi dengan istilahi? Li'annaha kasuri tahitu bi ayatiha wa tajma'uha kajtima'il buyut bisur. Nah, sebagaimana kalau kita lihat kan sur tadi maknanya apa? Batas kan? Batas-batas kota. Kalau kita lihat batas-batas kota itu kan yang namanya batas kota itu membatasi kota ini dengan kota lainnya, memisah antar bangunan-bangunan yang ada di kota ini dengan bangunan-bangunan di kota yang lain. Sama, surat itu juga begitu. Membatasi ayat-ayat yang ada di surat ini dengan di surat lain. Auli uluwi qadriya wa syarafi, atau kalau kita pakai makna lughawi yang kedua, di mana surat itu maknanya apa? Mangzilah, aliyah, posisi yang tinggi, ya maka kita bisa katakan munasabahnya adalah li'uluwi qadriya wa syarafiyah, satu surat itu punya qadr, punya derajat yang tinggi, yang mulia. Wa fi taqsimil Qur'an ila suratin wa suwarin wa ayatin fawaid katsirah. Ada banyak sekali faedah kenapa Quran itu kok dipilah-pilah, dibagi-bagi menjadi surat-surat tertentu. Kenapa nggak langsung jadi satu aja? Ini Quran, mulai dari Alif Lam Mim sampai akhir namanya Quran aja, nggak usah Al-Baqarah, Ali Imran, nggak usah, langsung Quran gitu aja udah. Kenapa kok dipilah-pilah begitu? Wahai kamin jalilatin, ada hikmahnya, ada faedah-faedahnya. Ta'ridul ulama laha, para ulama menyebutkan nadzkuru ijmalat min kalamihim anha. Kita sebutkan secara global di sini fima yali. Qala Zamakhsyari rahimahullah. Imam Zamakhsyari. Nah, ini Jarullah Az-Zamakhsyari, ahli lughah. Di antara kitabnya misalnya kitab tafsir Al-Kasyaf, walaupun agak-agak Mu'tazili beliau, ya bukan agak-agak, emang Mu'tazilah, tapi secara lughawi beliau luar biasa dan muktabar kitabnya itu. Al-Fa'idah fi tafsiril Quran wa taqti'ihi suwaron katsirah. Faedah memerinci Quran dan memilah-milah, memotong-motong Quran ke banyak surat. Minha di antaranya annal jinsa idzan tawat tahtahu anwa wa asnaf kana ahsan wa afkham min ayyakuna baban wahidah. Ini dari sisi mantiki ya. Di mana-mana yang namanya jins itu, kalau di bawahnya ada banyak nauk dan banyak asnaf, itu lebih keren, lebih bagus, lebih membanggakan daripada kalau di bawahnya cuma satu jins, cuma satu nauk saja. Ya kamu bayangkan misalnya, ada satu jins, misalnya kopi. Di bawahnya kopi itu ada, misalnya kopi itu nauk ya, karena nanti jenisnya dia tumbuh-tumbuhan, jenisnya nabat. Nanti nauknya apa? Nauknya apa? Kopi, kohwah. Ya, nauknya kan ada kohwah, ada syai, macam-macam lah ya. Tebu, pohon pisang dan seterusnya. Nah, di antara nauk itu di bawahnya ada asnaf. Nanti kopi itu ada macam-macam, ada arabica, ada robusta, ada. Itu kan keren. Nah, kalau kopi cuma satu, kan nggak keren. Kopi akhirnya kamu pesan kopi nggak bisa tanya-tanya robusta nggak, robusta atau arabica atau apa. Mudah-mudahan apa kopimu loh? Wen ya? Wen itu kalau nggak salah blend antara arabica robusta ya? Ya nggak sih? Blend. Apa gimana? Nah itu kan bisa keren kalau misalnya pesan di kafe-kafe itu. Kamu yang apa namanya ini, nanti yang ukurannya berapa, yang yang roastingnya berapa loh, itu keren-keren itu nanti. Nah sama Quran itu juga gitu. Surat-suratnya dibagi menjadi banyak surat karena biar lebih afkhor wa ahsan. Minha di antara hikmahnya atau faidahnya adalah annal qari idza khatama suratan aw baban minal kitab thumma akhadha fi akhir kana ansyat lahu. Di mana-mana namanya pembaca itu kalau sudah selesai satu bab terus mau masuk ke bab lain itu ada semangat baru, kira-kira begitu. Beda sama kamu baca satu buku, misalnya novel katakanlah. Itu nggak ada bab-babnya, bab 1, bab 2 nggak ada. Terus novelnya derunjung sampai mulai dari awal sampai akhir nggak ada pemisah-pemisah, itu kan ini kapan selesainya gitu kan. Seenggak-enggaknya adalah rest areanya. Lah rest areanya itu apa?
subbabnya itu. Rest area subbabnya itu. Jadi supaya ketika akhir bab terus kita wah alhamdulillah sudah selesai bab ini, kita mau lanjut bab ini, istirahat dulu, ada semangat baru. Kira-kira begitu. Sama Quran juga gitu. Wa ba'ats 'ala tahsili minhu law istamarra 'alal kitab bituli. Ya ini lebih mengundang orang untuk terus mengkaji atau terus membaca daripada kalau orang terus baca satu kitab utuh panjang diwaca kabeh. Wa mithlu al-musafir. Nah, misalnya siapa? Misalnya musafir. Idza iqtata'a milan aw farsakhan wa intaha ila ra'si bariyah nafasa dzalika minhu wa nashatahu lil masiri. Orang musafir kalau dia berhenti setiap 1 mil atau 1 farsah berhenti, kemudian nanti dia di rest area dulu ila ra'si bariyah, di ujung daratan dia berhenti dulu, maka nafasa dzalika minhu wa nashatahu lil masiri, itu bisa membuat dia semangat lagi untuk jalan lagi. Wa min thamma juzzi'a Al-Quran ajza'an wa akhmasan. Oleh karena itu Quran dibagi-bagi menjadi beberapa ajza, beberapa akhmas. Sama akhmas, ajza itu sama. Wa minha annal hafidh idza hadhaqa surah i'taqada annahu akhadha min kitabillah ta'ifatan mustaqillatan faya'dhumu 'indahu ma hafidhahu. Nah, ini seorang penghafal Quran kalau sudah ngapal satu surat itu merasa alhamdulillah sudah ada satu bagian di Quran yang sudah saya hafalkan. Merasa bangga dia. Karena seolah-olah dia menghafal satu surat mustaqillah tersendiri. Beda sama kalau misalnya bayangkan kamu, ayo misalnya, lebih keren mana kamu ngapalkan dua halaman yang belum satu surat selesai sama sekali, dibanding kamu sudah hafal satu surat walaupun nggak panjang-panjang, nggak kayak Al-Baqarah begitu, misalnya surat Tabarok. Kamu hafal surat Tabarok, satu surat utuh, walaupun cuma berapa halaman tuh, 1, 2, 2,5 lah ya, nggak sampai 2,5 sebenarnya, 2 lebih dikit. Dengan kamu menghafal 2 halaman surat Al-Baqarah lebih sedikit, lebih bangga mana? Tabarok. Kan satu surat ini udah. Kalau yang Al-Baqarah baru 2 halaman. Jadi ngomongnya itu nggak keren. Kalau pamer kan bisa keren. Kamu sudah hafal berapa? Ya lumayan lah 10 surat. 10 surat. Surat Kulhu, Falak, Nas. Tapi keren. Nah, wa min hadits Anas, di antara hadis Anas mengatakan kana rajul idza qara al-Baqarah wa Ali Imran jalla fina. Kalau ada orang sudah membaca satu surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu jalla fina. Orang itu dianggap wah luar biasa di kalangan kita. Wa min thamma kanatil qiraah fi shalah bi suratin afdal. Ini penting ini. Di membaca satu surat di dalam salat itu lebih utama daripada membaca ayat-ayat yang panjang tapi enggak satu surat. Jadi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu luweh apik maca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa minha anna tafsila yusabbibu talah. Allah Akbar. Minha di antara apa namanya? Hikmahnya adalah anna tafsila yusabbibu talahukul ashkal wan nadhair wa mula'amatu ba'dihha li ba'din wa bidzalik tatalahadu al ma'ani wan nuzum ila ghairi dzalika min fawaid. Dan juga kenapa dibagi-bagi menjadi surat, perincian-perincian antara surat itu tujuannya ya supaya kita bisa mengetahui kesesuaian antar satu syakal Quran, nadhairnya, sisi-sisi kemiripannya, mula'amahnya antar satu surat dengan surat yang lain. Wa bidzalik tatalahadul ma'ani wan nudum. Dengan begitu kita bisa mengetahui makna-makna dan sistematisasi yang ada dalam Quran. Lebih menakjubkan kalau ternyata kenapa kok awal surat Al-Baqarah, kenapa Ali Imran, ternyata begini toh sistemnya. Ila ghairi dzalik. Dan itu banyak sekali para ulama membahas mengenai khusus masalah surat-surat ini. Kenapa surat ini di awal, kenapa di akhir, kenapa begini, kenapa begitu, itu pembahasannya ada satu kitab tersendiri yang membahas itu. Allahu a'lam. Kamu nggih? Ada mau tanya? Oke. Allahumma salli afdhalas salatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakir wa ghafala 'an dzikrihi al-ghafilun. Allah bihamdihi.